Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang pengaruh pencemaran lingkungan terhadap pertumbuhan pada perkecambahan. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan alat dan bahan apa saja yang harus kita sediakan. Karena pada kali ini percobaan kita berada di rumah dan kita tidak memiliki peralatan seperti neraca atletik, tabung kimia, kemudian gelas kaca atau gelas kimia, sehingga kita menggunakan peralatan yang ada di rumah saja, dan itu insya Allah tidak mempengaruhi dari hasil percobaan kita. Yang pertama, kita menyediakan air ledeng ya, jangan air yang sudah disuling, air ledeng. Kemudian ini sabun cuci atau deterjen bubuk, jangan gunakan deterjen yang cair. Kemudian gelas ukur, sendok, kapas, dan juga gelas plastik beserta kacang hijau yang sudah direndam. Kita ambil yang tenggelam karena menunjukkan kualitasnya yang bagus. Jangan diambil yang ini ya, yang ke atas, atau kita ambil yang tenggelam saja. Oke, sekarang kita buat larutannya terlebih dahulu. Kita ukur, ini kan kebetulan gelasnya ada air untuk tepung, kita ambil yang untuk air. Nah, sebentar ya, sini Gaira. Nah, kita ambil 200 ml airnya. Sudah cukup. Kemudian tambahkan 1 sendok makan atau sekitar 1,5 gram ya. Ya, sebentar. Nah. Cukup. Bentar, ini kita taruh sini dulu. Nah, kemudian yang air 200 ml ini tadi tuangkan ke gelasnya. Kita buat larutan yang kadarnya 100%. Ini kita buat yang 100%. Tuangkan dan aduk sampai homogen, sampai tercampur semuanya. Ini untuk larutan 100% ya. Nah, yang kita buat tadi adalah larutan dengan kadar 100%. Setelah tercampur homogen, sekarang kita membuat larutan dengan konsentrasi 50%. Nah, saya jelaskan dulu ya. Kalian sediakan 7 gelas plastik, masing-masing ditempeli dengan kadarnya 100%. Sini 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%. Kemudian larutan kontrol. Larutan kontrol itu adalah air ledeng yang bersih tanpa adanya deterjen. Nah, setelah kita membuat 100% larutan tadi yang dari 200 ml air dicampur dengan 1 sendok deterjen bubuk, dilarutkan hingga homogen. Sekarang kita buat yang kadarnya 50% ya. Caranya, tuangkan 100 ml larutan dengan kadar 100%, 100 ml. Nah, setelah itu campurkan air ledeng 100 ml lagi sehingga larutannya menjadi 200 ml. Nah, dan aduk-aduk. Kita bersihkan terlebih dahulu sendoknya ya, agar tidak ada deterjen yang menempel. Nah, kita aduk lagi hingga homogen. Kemudian tuangkan di gelas 50%. Nah, ini caranya. Begitu seterusnya. Jadi untuk larutan 25%, ambil
ambil 100 ml dari 50%, campurkan air 100 ml, itu jadi larutan 25%. Kemudian untuk 12,5%, ambil 100 ml dari 25%, dari larutan 25%, campurkan kembali airnya 100 ml, itu jadi 12,5%. Begitu seterusnya hingga larutan 3,1%. Nah, untuk larutan kontrol sendiri ini air ledeng yang bersih tanpa adanya deterjen. Itu cara pembuatan larutannya. Nah, kemudian ambil kapas, taruh di bagian bawah dari gelas ya. Ambil 10 biji kacang hijau yang sudah kita rendam, tapi cuma itu sebentar aja rendamnya untuk melihat saja mana biji yang tenggelam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cukup ya. 10 kita tuangkan di sini. Nah, jangan lupa kasih juga label 100%. Nanti kita kasih label juga. Nah, setelah tertanam seperti ini, disiram dengan larutannya masing-masing. Ini larutan 100%, siramkan ya. Nah, tuangkan 2 sendok larutan. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, lakukan tiap masing-masing larutan dengan berbeda-beda gelas ya. Nah, ini adalah hasil yang sudah Ibu peroleh karena sudah melakukan percobaan di 3 hari yang lalu. Nah, coba kita amati biji-biji kacang hijau ini di larutan 100%. Nah, semuanya menghitam, mati, dia tidak bisa tumbuh. Kalau ini dengan larutan 50%, dia ada yang menghitam, ada juga yang masih hijau tapi tidak ada yang tumbuh juga. Nah, kalau ini biji yang ditanam dengan larutan 25%. Ada beberapa yang tumbuh, ada berapa? 1 2 3 yang muncul bakal akarnya, tapi dia tidak bisa berkembang, mati. Kemudian ini yang 12,5%. Ada 1 2 3 4. Ini ya, seperti ini ya. Nah, ini 4 yang tumbuh akarnya, tapi dia tidak bisa berkembang juga. Hanya pendek sekali ya, pendek. Kemudian di hari ketiga dia layu, menghitam, mati, tidak bisa tumbuh lagi. Ini untuk 6,25%. Nah, lebih banyak kan ya yang tumbuh. Ini hampir semuanya tumbuh, berkecambah. Tapi dia mengering di hari ketiga. Dia tidak bisa melanjutkan pertumbuhan. Hanya ada ini satu yang cambahnya bawahnya tetap hijau. Ya. Kemudian yang dengan konsentrasi 3,1%. Ini semuanya juga tumbuh dan lebih panjang daripada larutan yang lainnya tadi. Ada beberapa yang berhenti pertumbuhan kecambahannya. Satu ini ya, karena menghitam. Yang lainnya dia masih tumbuh tapi tidak subur, kering. Tetap aja kering meskipun dia tumbuh. Nah, kalau ini yang di larutan kontrol, jadi dengan air yang bersih tanpa ada pencemaran, tanpa ada deterjen. Lihat ya, dia tumbuh subur sampai muncul daunnya, bakal daunnya, kecambahnya ya. Semua biji tumbuh panjang dan subur. Nah, itu percobaan kita. Kesimpulannya menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan itu memiliki dampak atau berdampak terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Pada konsentrasi yang sangat tinggi,
pencemaran itu bahkan bisa mengakibatkan kematian daripada tanaman. Sehingga mari kita jaga lingkungan kita agar tidak tercemar. Terima kasih. Demikian percobaannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.